Halo semua, kami dari kelompok 12 dan berikut anggota kelompok kami. Nama saya Alia Aryati dengan NIM 122410155 dari Program Studi Sains Aktuaria. Nama saya Tania Josephine dengan NIM 122410134 dari Prodi Sains Aktuaria. Saya Mika Kristi Lumban Tobing dengan NIM 122410151 dari Program Studi Sains Aktuaria. Halo, perkenalkan nama saya Meta Murnicia Lagan dengan NIM 122410123 dari Prodi Sains Aktuaria. Nama saya Saragita Winda Silalahi dengan NIM 122160066 dari Prodi Matematika. Saya Nur Hidayah dengan NIM 122410137 dari Program Studi Sains Aktuaria. Sebelum masuk ke dalam percobaan, ada 6 materi yang akan kita bahas, yaitu pertama fluida, yang kedua fluida dinamis, 3 persamaan kontinuitas, 4 hukum Bernoulli, 5 venturimeter, dan 6 venturimeter tanpa manometer. Fluida. Fluida merupakan suatu zat yang bisa mengalami perubahan-perubahan bentuk secara terus-menerus. Jika terkena tekanan atau gaya geser, walaupun relatif kecil atau bisa juga dikatakan suatu zat yang dapat mengalir. Kata fluida sendiri mencakup zat cair, gas, air, dan udara, karena zat-zat ini dapat mengalir. Tentu saja, benda padat tidak termasuk fluida, karena tidak mampu mengalir dan tidak mampu mengalami perubahan secara kontinu. Yang kedua ada fluida dinamis. Fluida dinamis merupakan fluida yang bergerak. Fluida ini dianggap memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, dan tidak mengalami putaran atau turbulen. Persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas berbunyi, pada fluida yang tak termampatkan, hasil kali antara kelajuan aliran fluida dalam suatu wadah dengan luas penampang wadah selalu konstan. Bisa kita lihat pada gambar, jika suatu wadah memiliki penampang yang berbeda, maka menurut persamaan kontinuitas berlaku debit ketika masuk atau Q1 berbanding lurus dengan debit ketika keluar atau Q2. Dengan Q1 adalah hasil dari A1 dikali V1 dengan Q2 adalah hasil dari A2 dikali V2. Kemudian ada hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman yaitu Daniel Bernoulli. Dari penemuannya, Bernoulli berhasil menerbitkan sebuah buku berjudul Hidrodinamika pada tahun 1738. Adapun pernyataan hukum Bernoulli adalah jumlah dari tekanan, energi kinetik tiap volume, dan energi potensial tiap volume di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Artinya, saat aliran fluida meningkat, tekanan fluida tersebut akan turun. Dengan demikian, energi potensial yang dimiliki fluida juga akan turun. Sebaliknya, saat kecepatan aliran fluida turun, tekanan fluida akan naik. Persamaan hukum Bernoulli berkaitan dengan tekanan, kecepatan, dan perbedaan ketinggian fluida. Secara sistematis, hukum Bernoulli dirumuskan sebagai berikut. P1 plus setengah rho 1 V1 kuadrat plus rho 1 G H1 sama dengan P2 plus setengah rho 2 V2 kuadrat dan rho 2 G H2. Venturimeter. Tabung venturi adalah dasar venturimeter, yaitu alat yang dipasang di dalam suatu pipa aliran untuk mengukur kelajuan cairan. Ada 2 jenis venturimeter, yaitu venturimeter tanpa manometer dan venturimeter dengan manometer. Venturimeter tanpa manometer atau lebih dikenal dengan pipa venturi selain dimanfaatkan pada karburator, pipa venturi juga dimanfaatkan untuk menentukan kelajuan zat cair dalam sebuah pipa. Gambar tersebut menunjukkan aliran fluida dari posisi 1 ke posisi 2. Untuk menentukan kelajuan aliran fluida tersebut, venturimeter harus diletakkan mendatar sehingga H1 sama dengan H2. Dengan menggunakan hukum Bernoulli diperoleh
P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Dari persamaan kontinuitas diperoleh V2 sama dengan A1 dikali V1 per A2. Jika persamaan 2 disubstitusikan ke persamaan 1 diperoleh P2 dikurang P1 sama dengan setengah rho V1 kuadrat A1 per A2 dikurang 1. Tampak pada gambar bahwa selisih ketinggian vertikal cairan dalam tabung 1 dan 2 adalah H. Dengan demikian, selisih tekanan P1 dan P2 sama dengan tekanan hidrostatis cairan setinggi H, yaitu P1 dikurang P2 sama dengan rho GH. Dengan memasukkan nilai P1 dan P2 dari persamaan 4 ke persamaan 3, diperoleh V1 sama dengan akar dari 2 GH per A1 per A2 kuadrat min 1. Maka, untuk menentukan kecepatan aliran zat cair yang masuk penampang 1 dan penampang 2 dirumuskan sebagai berikut. V1 sama dengan akar dari 2 GH per A1 per A2 kuadrat dikurang 1. V2 sama dengan akar dari 2 GH per 1 dikurang A2 per A1 kuadrat, di mana A1 merupakan luas penampang pipa 1 dengan satuan meter kuadrat, A2 luas penampang pipa 2 dengan satuan meter kuadrat, V1 kecepatan pada penampang pipa 1 dengan satuan meter per sekon, V2 kecepatan pada penampang pipa 2 dengan satuan meter per sekon, H perbedaan tinggi cairan pipa kecil di atas venturimeter dengan satuan meter, dan G percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Sebelum melakukan percobaan, berikut alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada jerigen 5 liter, yang kedua ada keran pipa 3/4 inci, kemudian ada pipa 3/4 inci dan setengah inci yang sudah diberi lubang untuk pipa kapiler. Kemudian ada penyangga pipa, lem dan plastisin, sedotan sebagai pipa kapiler, dan penggaris untuk mengukur ketinggian air pada pipa kapiler. Langkah-langkah pembuatan venturimeter tanpa manometer. Yang pertama, sambungkan pipa 3/4 inch dan setengah inch dengan penyambung pipa. Kemudian, pastikan kedua lubang pada pipa tepat sejajar di atas pipa. Setelah itu, pasangkan keran pada ujung pipa 3/4 inch dan lihat kembali apakah keran sudah terpasang dengan baik. Setelah keran dipasangkan pada ujung pipa, langkah selanjutnya, masukkan ujung pipa 3/4 inch pada jerigen. Agar ketinggian pipa sejajar, pasangkan penyangga di bawah pipa untuk mempermudah dalam pengukuran ketinggian air saat melakukan percobaan nantinya. Setelah penyangga pipa dipasangkan, maka selanjutnya kita lakukan adalah pemasangan pipa kapiler tepat pada lubang yang telah dibuat sebelumnya. Langkah terakhir sebelum kita melakukan percobaan yaitu berikan plastisin untuk mencegah keluarnya air dari lubang pada kedua pipa kapiler. Nah, seperti inilah hasil akhir dari alat percobaan kami kali ini. Untuk melakukan percobaan, kita nyalakan keran, kemudian ukur ketinggian air pada pipa kapiler menggunakan penggaris atau alat ukur lainnya. Pada percobaan pertama, menghasilkan ketinggian air pada pipa kapiler dengan H1 sama dengan 4,5 cm atau 0,045 meter dan H2 bernilai 0 meter. Kemudian, pada percobaan kedua, dilakukan dengan metode yang sama dan menghasilkan ketinggian air H1 sama dengan 5 cm atau 0,05 meter dan H2 sama dengan 0 meter. Terakhir, pada percobaan ketiga,
Dilakukan metode yang sama pula dan menghasilkan ketinggian air H1 sama dengan 6 cm atau 0,0 meter dan H2 sama dengan 0 meter. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dihasilkan data ketinggian pada pipa kapiler sebagai berikut. Setelah dilakukan perhitungan kecepatan aliran air dengan rumus yang berlaku, diperoleh kecepatan sebagai berikut. Pada percobaan pertama menghasilkan V1 sama dengan 0,875 meter per sekon dan V2 sama dengan 1,28 meter per sekon. Pada percobaan kedua dihasilkan V1 sama dengan 0,92 meter per sekon dan V2 sama dengan 1,35 meter per sekon. Kemudian yang terakhir pada percobaan ketiga dihasilkan V1 sama dengan 1,01 meter per sekon dan V2 sama dengan 1,48 meter per sekon. Setelah melakukan percobaan dan mengolah data untuk menghitung kecepatan, disimpulkan bahwa kecepatan aliran air V2 pada pipa berpenampang kecil A1 lebih besar daripada kecepatan aliran air V1 pada pipa berpenampang besar A1. Semakin besar luas penampang, maka kecepatan aliran air akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil luas penampang, maka kecepatan aliran air akan semakin besar. Artinya, kecepatan aliran air berbanding terbalik dengan luas penampang. Ketinggian air pada pipa kapiler H1 lebih tinggi daripada ketinggian air pada pipa kapiler H2. Hal ini disebabkan karena tekanan P1 lebih besar daripada tekanan P2. Semakin besar kecepatan aliran air, maka tekanan semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil kecepatan aliran air, maka tekanan semakin besar. Artinya, kecepatan aliran air berbanding terbalik dengan tekanan. Kesimpulan yang telah diperoleh dari percobaan ternyata sesuai dengan bunyi hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa kecepatan fluida akan besar ketika tekanan kecil. Begitupun sebaliknya, kecepatan fluida akan menjadi kecil ketika tekanan besar. Kelemahan: air pada pipa kapiler tidak terlalu terlihat sehingga sulit untuk mengukur ketinggian air. Saran, sebaiknya gunakan pipa kapiler yang transparan agar mempermudah saat mengukur ketinggian air. Baiklah, sekian video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat.